Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia dan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi. Belajar menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang telah dihalalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim." Berarti tidak ada umat Islam yang bisa tanpa belajar. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang belajar, perlu kita mendapatkan sebuah target, yaitu diijabah oleh Allah apa yang kita sedang jalankan. Wa ta'ijabihi wa kharasiri al-ibadatun illallah. Sesungguhnya hanya izin-Kulah yang bisa mengamalkan segala rahasiaku kepadaku sendiri. Untuk itu perlu pemahaman diri tentang makna belajar itu. Boleh saja kita memiliki amalan yang kita laksanakan, tetapi keikhlasan tentang ketentuan Allah pada diri belum sepenuhnya. Ini juga akan menjadikan suatu penghalang yang sangat besar. Contohnya apa? Allah akui kepemilikan Dia dalam diri sampai tidak ada lagi kepemilikan kita, dengan perintah nafsahu, yaitu mengenal diriku. Nah, setiap kajian yang kita jalankan, sesungguhnya kita memperjalankan kajian itu dengan nafsahu, keakuan Allah pada tajalli diri. Jadi kalau kita hanya dihalalkan untuk mengenal diri, tetapi kita tidak mengikhlaskan kalau diri yang diamanahkan, yang kita pakai selama ini disebut dengan diri si wujud mu'ad, yang hanya makan, minum, kawin, tertawa, menangis, sebuah wujud mu'ad. Kita lupa kalau itu adalah berinsannya Allah pada diri kita. Berinsan Allah, bersifat umat Allah pada diri, ini yang dikatakan diri. Kalaulah Allah tidak berinsan, apapun kajian kodrat diri tidak akan pernah mendapatkan keumatan. Karena kalau kita belajar di dalam ajaran tauhid,
kita disuruh mengenal sesuatu yang akan hilang. Apa yang dikatakan yang akan hilang, yaitu apa yang dikenalkan. Contohnya diri. Nah, diri ini apabila kita ikuti pengkajian dirinya, maka menuju sebuah yang berdiri. Bukan artinya Allah itu sebuah diri. Jadi jangan kita salah memahami makna daripada hakikatnya. Bertajali mengkaji diri bukanlah artinya mencari diri kita, tetapi bagaimana kita mendapatkan Allah dalam bentuk sebuah asal dari kita yang bersifat wujud. Kalau masih memiliki jalan dan nama, itu masih dikatakan tajali. Jadi menyempurnakan pemahaman ke arah sana, kita harus melengkapi persyaratan-persyaratan, yaitu mendapatkan diri keumatan Allah pada diri kita. Bukan mendapatkan keumatan kita, tapi mendapatkan keumatan Allah. Bersifat insannya Allah bagi diri, bukanlah diri itu adalah insan yang berdiri sendiri. Ini jangan kita memahami terbalik. Setelah itu kita terlatih belajar ini dengan makna-makna yang dijadikan oleh Allah dalam setiap perintahnya. Berarti kita harus berbahasa makna dengan Allah dalam membahas suatu kajian. Nah, seperti kita percontohkan, kita telah melakukan belajar sholat sunat, ya, sholat wajib, hakikat wajib, hakikat sunat. Tapi kita tidak memiliki perasaan kapan saya ini akan bertuhan kepada Allah. Kalau lillahi ta'ala tadi, kalau bukan karena ketuhanan diri kepada Allah atau keinginan diri dalam bertuhan kepada Allah, makalah ini dikatakan kita sudah larut di dalam Al-Kisah. Supaya kita keluar dari Al-Kisah, maka kita harus punya hati nurani ingin bertuhan kepada Allah. Niat bukanlah sesuatu keinginan atau nawaitu, tetapi niat adalah kebutuhan. Merasa hina kita tidak kenal dengan Tuhan, dengan Allah, umur sudah segini. Tidak merasa nyaman hidup tanpa bertuhan, gelisah hidup tanpa bertuhan. Ini adalah satu dasar yang paling mendukung. Jadi jangan kita hanya mencari pemahaman yang kita bisa pahami aja. Ini namanya kita telah mempersulit diri. Di sini diajarkan ilmu makom tauhid yang bersifat tauhudun. Artinya kita akan menghimpun, akan menjadi satu sesuai perintah syahadat. Syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu. Jadi kalau kita lihat, apa bisa ya saya belajar bicaranya seperti Buya? Dia lancar. Oh, mungkin karena sudah lama. Banyak prasangka dalam diri. Kita akan mendapatkan sesuatu kemudahan yang besar kalau kita telah berhasil mendirikan kodrat ketuhanan itu hidup di mata Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan keikhlasan hati, itu lebih mempercepat. Karena yang dikaji ini adalah yang wajib yang ketiga. Apa yang wajib yang ketiga?
bagaimana setelah dikatakan aku dizahirkan untuk menyembah? Artinya apa? Kalau memang diri ini adalah suatu kodrat yang dizahirkan untuk menyembah, maka pengembalian diri kepada Allah itu adalah persoalan nomor satu. Ternyata tidak bisa kita kembalikan hanya dengan pengakuan. Itu tidak bisa. Tetapi dengan mengosongkan kepemilikan dan rasa memiliki, ini adalah solusi. Dan sangat berharap kalau YouTube Buya Pasaman Timur adalah suatu panduan untuk sebagai titian Shiratal Mustaqim untuk lebih dekat bermuqarabun kepada Allah. Untuk lebih dekat bermuqarabun atau mendekatkan diri. Makanya ada tayangan mendekatkan diri itu namanya muqarabun. Nah, atau muqarabin. Tapi mendekatkan diri seperti apa? Bukan rajin zikir, rajin sholat, rajin buang sampah, rajin beramaliyah. Bukan. Muqarabun itu adalah disebut dengan mukharab. Mukharab ini benar-benar menjadi suatu kodratnya Allah dan dikuasai oleh Allah, dan bin mengatakan kehidupan Allah. Merasa hidup dan merasa dikuasai oleh Allah dan merasa kehidupan Allah adalah kita. Sampai seperti muqarabun ini yang dikatakan mendekatkan diri. Tapi kalau mendekatkan diri itu artinya secara amaliyah berdekatan, maka inilah syirik yang paling tinggi. Bergesekan bisa membuat syirik kubro. Jadi maksud dekat dengan Allah adalah berdiri dan menyatakan sifat dan kodrat Allah maujud adalah diri. Jadi jangan kita mengamalkan, kenapa ya saya belum bisa mengamalkan. Nah, kalau nasib diri itu, perjalanan asal usul itu, dan wajib dikembalikan dan hidup dengan asal usul diri, yaitu diri insannya Allah pada diri. Saya sudah terangkan, apa insan tubuh ya? Saya sudah terangkan, alif nun sin ins. Terus ada an. Jadi yang dikatakan kodrat alif sin nun ati rabbani rohani dan nurani ini adalah an. An itu batin. Artinya apa? Sudahkah kita menganggap itu semua batinnya Allah? Kalau sudah, barulah diakui diri itu bernama al-haqqullah atau dikatakan si wujud min an. Si wujud an, namanya adalah min. Jadi kalau ini yang dikatakan pendekatan diri kepada Allah dengan mengamalkan diri itu sendiri. Nah, ini makanya dinamakan juz amma. Jadi yang diamalkan diri. Jadi bukan diri itu kita, oh ini diri kita, bukan. Amalan itu nafsahu yang humulnya berasal dari nafsihi. Nah, begitu. Itu sekedar wawasan. Karena bagaimanapun kalau keikhlasan kita mengakui apa yang dikatakan Allah terhadap sifat-sifat dan kodratnya adalah diri kita, dan kita belum merasakan sebuah kodrat Allah, masih berupa keilmuan-keilmuan, ngamalin-ngamalin, sementara diri enggak merasa diamalkan Allah. Diri enggak terasa dan tidak berasa diperhatikan oleh Allah. Itu namanya amal. Jadi juz amma itu manusia yang mengamalkan dan diamalkan. Inilah disebut amalan manusia. Jadi yang diamalkan itu diri.
Nah, ini dinamakan juz amal. Nah, ini yang dikatakan diri yang menjadi amalan untuk dasar mencapai kehakikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau di sini kita dibentuk menjadi seorang kealiman, mendirikan kealiman dan akan ditampilkan dalam bentuk keulamaan atau disebut alim ulama, jangan mempersulit diri dengan pengakuan sendiri, tapi menjamin diri itu lebih bagus daripada mengakui kesulitan diri. Buya Hamka kan sudah pernah sampaikan dalam salah satu kitab tasawufnya, kalau tidak tahan sulitnya belajar, maka tahanlah susahnya hidup. Ini kita ingat itu terus. Makanya kita harus menikmati pola-pola yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dengan kiat-kiat belajar ilmu tauhid. Mengenal diri itu hidup akan indah. Ingat, mengenal diri lebih dalam lagi membuat hidup akan indah. Kenapa? Karena kedekatan semakin terasa. Dan mengenal ke dalam lagi tentang ibadah, mengenal ibadah itu akan menjadikan kita lebih mempercayai dan mempercepat dan membuat hidup terarah. Membuat hidup terarah. Dan apabila kita sudah memiliki ilmu kepada Allah, semua itu akan menjadi mudah. Ini adalah prinsip. Makanya kalau kita ulangi tadi prinsip daripada akidah itu, ya, kalau mengenal diri itu semakin meningkat, maka kita akan merasakan hidup itu indah. Dan mengenal Allah dalam ibadah semakin meningkat, membuat kita hidup terarah. Dan yang ketiga, mendapatkan ilmu dan berilmu kepada Allah menjadikan hidup serba mudah. Ingat, pameo dan istilah itu, moto yang saya sampaikan itu wajib menjadi rambu-rambu. Hidup mengenal Allah menjadikan semua hidup ini indah. Karena kita sudah tahu batasannya. Dan apabila kita memperdalam ilmu ibadah, maka hidup semakin terarah. Dan apalagi kita sudah mendapatkan ilmu kepada Allah, maka hidup semakin mudah. Ingat itu. Baik, jemaah sekalian, mari kita mulai muzakarah. Dengan saya kalamkan humul muzakarahnya, jemaah menjawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallah. Baik, silakan moderator masuk apa tidak? Belum ya? Baik, belum. Silakan Khalifah membantu moderator untuk muzakarah. Silakan.
Insya Allah ya. Moderator hadir ya. Mungkin audionya. Bagaimana? Moderator ada ini Bu Nur. Ada tampilannya di media. Silakan, tuh ada yang bertanya. Saya yang dilihat aja saya tahu. Insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelihatan saya ini. Waalaikumsalam. Nggak ada di sini. Di layar saya nggak ada. Terhijab berarti. Ah, ini baru nih. Ya, silakan dikendalikan. Nah, lalu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud yang dibicarakan tadi sama Buya itu harus tahu batasannya itu. Batasan yang mana maksudnya Buya? Iya. Nah itu hanya batasannya. Batasan bertuhan dan berilmu. Kebanyakan masih senang berilmu. Bertuhan tuh nggak ada. Tidurnya enak, makannya enak. Itu yang dikatakan batasan. Makanya kita diajarkan kusuk. Tujuannya apa? Sering melebur kemanusiaan dan mendirikan insan bertuhan. Ini enggak apa ya yang bisa kita amalkan lagi ya? Berarti bukan dia butuh Allah itu. Kalau orang butuh Allah, siang berangan-angan, malam bermimpi, itu dia butuh. Nah, itu yang dikatakan batasan. Ingin jadi ulama? Iya. Apakah kamu sudah bisa bertuhan? Nah, kita kembali. Nah, itu batasan. Ya. Itu batasan. Saya ngerti sudah Buya batasannya itu. Iya. Dan ini lagi Buya ya, lagi satu kali aja ya. Pertanyaan saya ini. Saya telah menonton YouTube Buya tentang sukun itu lam alif supaya dijelaskan lagi agar lebih jelas. Iya. Terangnya dalam keterangan disebut dengan ada dalam kekosongan. Lebih dijelaskan lagi ya Bu. Iya. Ya itu aja. Contohnya lam, alif. Nah, artinya tidak ada. Kalau tidak ada, termasuk hurufnya juga tidak ada. Nah, ya. Nah, kalau ini kita diperintahkan untuk berilmu kepada Allah dengan menyebut la. Kalau la itu tiada atau tidak, sementara alif ada. Sekarang saya tanya, siapa yang berani mengatakan alif itu enggak ada? Iya kan? Tidak ada yang berani mengatakan. Tidak ada yang berani. Bahkan di bismillah enggak kelihatan, masih aja kita bilang ada. Kenapa? Karena bisa dibaca, tapi enggak terlihat. Nah, kalau kita melihat dari kalimat tauhid itu la, berarti bukan tiada. Dia ada di alam ketiadaan. Karena la itu alam, lam itu alam. Ya, lam itu kan alam. Iya. Nanti itu yang dinamakan rahasia Buya ya. Iya, begitu Allah bicara dengan diri. Kalau dia terangkan dengan jelas, itu berbahaya kepada nafsu dan akal manusia. Nah, setelah itu adalah la itu kan sudah, lam itu sudah menanjakan alam. Alam berarti sukun, kosong. Yang tidak ada kan lambangnya kosong. Umpamanya kita masuk ke dalam kamar, orang nggak ada, kosong kan? Nah, berarti sukun itu benar, artinya kosong atau mati. Mati itu tidak ada apa-apa, maksudnya bukan mati dari hidup, ya. Ya. Nah, yang kedua alif,
Masa alif nggak ada? Kan nggak mungkin. Nah, kita berpikir nih, oh ya Allah, ini saya salah memahami. Ya, ini bukan, tidak ada alif ini. Nah, alif ini apa? Kalau dia tidak terlihat berarti jatuhnya sir, rahasia. Kalau lam itu juga sukun nggak kelihatan, itu namanya batin. Artinya disimpan atau dibatasi, bara atau baro'ah. Berarti benarkan yang kita bilang, wujud Allah dalam batin. Nah, pernah kan saya sering bilang begitu. Sama dengan la. Nah, ya. Sama dengan la ya. Iya, sudah sama dengan la. Kenapa? Wujud Allah dalam batin, ya kan? Maujud Muhammad dalam rohani, nyata Adam dalam jasad, kan gitu. Nah, yang kita selama ini sampaikan kan? Nah, ternyata lam alif mengungkapkan kebenarannya. Nah, terus kenapa ada ilah? Tuhan. Ya. Kalau dikatakan alif tersirat wujud, dia belum jadi Tuhan atau belum jadi Allah. Masih bersifat aku. Gitu ya. Belum jadi Tuhan gitu ya. Iya, dia belum. Masih aku adalah aku. Nah, masih begitu tuh. Ya, karena itu. Ya. Dengar dulu, saya dengarin aja ya. Kalau ngaji jangan dibatasi. Ya, itu rezeki. Kalau saya batasi, malah nggak rezeki buat kamu. Terus Bu ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan Allah, hanya batin kita yang bisa mengingat ke situ. Ya, dengan sebutan apa? Dengan sebutan Allah. Ya Allah. Nah, pasti kita ke sukun. Dalam sukun ada batin. Ya Allah. 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 Ya. Nah, itu. Sementara di dalam ibadah yang alif tersirat tadi, yang wujud dalam sukun atau la tadi, nah disebut dia, kan gitu. Ya. Nah, ternyata kita buktikan dari tulisan Al-Maut. Di Al-Maut kelihatan di atas waw ada sukun bulat. Ya, di atas sukun, di atas waw ada sukun bulat. Nah, waw ini kita sudah belajar huruf yang tenggelam disebut hu atau dia, betul kan? Nah, berarti yang sukun, yang mati atau yang di alam mati, alam kosong, ada dia. Nah, kalau dia yang pergi, baru semua mati. Nah, itu dinamakan baru mati. Bukan nyawa nggak ada baru mati. Kalau yang hu itu, yang berangkat, itu dinamakan meninggal dunia. Ya kan itu? Itu adanya di tulisan Al-Maut. Nanti tulis di rumah Al-Maut, atau cari di Google, coba perhatikan. Paham? Paham, insyaallah. Salam ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kurat iratna apil Allah saya bisa bertemu lagi sama Buya. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin, insyaallah. Begini Buya, mungkin ini yang pertama, mungkin pengalaman setelah sedikit memahami ilmu Buya yang telah diberikan kepada saya. Yang kedua mungkin pertanyaan juga, yang saya ketika lagi sholat setelah Al-Fatihah, terus
baca itu kalam amin, terus di sunahnya itu saya membacakan surat Al-Hasyr. Ternyata di surat terakhir ayat 22 sampai 23 saya menemukan di situ yang berkalam huwallahu, ada 3 huwallahu ladzi la ilaha illahu, yang seterusnya kesananya al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nah, setelah waktu dulu pertama saya, mungkin itu kedua waktu bertemu sama YouTube ya, yang pertama itu di kalam tauhid Allah itu syahadatullah. Terus yang kedua saya menemukan di buka ma'rifat Al-Fatihah. Di situ Buya mengatakan menghadirkan ada 2 kodrat, yaitu basar sama kabir. Nah, setelah saya ingat ke situ, ya sedikit memahami, pas waktu ketemu di surat Al-Hasyr itu saya merasa tersentak juga Bu ya, kadang sampai bergetar gitu. Nah, mungkin saya di sini mohon penjelasannya Bu ya, apa hubungannya dan apa makomnya, apa sama apa enggak. Yang ketiga mungkin tolong hakikatnya seperti apa gitu Bu ya. Seperti itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang dikatakan persoalan diri batin. Ya. Hakikatnya menuju diri batin dalam bentuk Zazidul Jabbar, menuju sifat Zazidul Khabir. Ya. Nah, ini kita sudah pelajari Al-Fatihah. Ya kan? Ya'an. Nah, kan kita sudah pelajari itu. Jadi yang ente baca itu, itulah yang ente pelajari di sekarang ini. Makanya dikatakan itu surah Az-Zumar itu adalah surat daripada wahyu. Gitu. Ya. Ya memang benar. Gak apa-apa. Ketemukan kebenaran kajian itu. Nah, tapi kalau tidak memulai dari pemahaman YouTube, kita nggak tahu makna yang kita baca di Al-Quran itu. Ada lagi boleh Bu ya? Ya, silakan. Yang barusan kan nyampe surat ke 22 sampai 23. Nah, sampai yang 24-nya yang terakhir itu ada wallahul khaliqul bari'ul musawwirahul wallahu khaliqul musawwirul al-maul husna yusabbihu lahu amma yusyrikun. Amma ini itu kan melihat mimnya Muhammad, amma yusyrikun. Itu ada huruf ya titik 2, terus ada shin yus, tapi sinnya itu di doma. Di sukun. Ya. Yusyrikun. Nah, di ujung di akhir ayat itu di wakaf ada nun nur. Nah, itu gimana Bu ya penjelasannya? Iya. Itu yang penghimpunan. Ya. Itu yang dikatakan penghimpunan daripada sifat batinku, sifat wujudku, sifat nurku, dan menjadi hayatku. Itu hakikatnya. Jadi menghimpun diri batin yang maujud, yang kita katakan si wujud yang maujud atau batin yang terlihat. Nah, itu yang dikatakan sifat hul. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang dikatakan yang sifat daripada si wujud yaitu dia batin tapi bisa dilihat. Nah, hakikat daripada itu adalah mendirikan diri batinnya Allah, itu yang dikatakan sifat nur, sifat hayat, bukan cahayanya, cuma sifat hayat. Gitu. Paham? Insya Allah. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Ini Bu ya, ini masih di makom sholat, ketika baca awal Bismillah bertajali sama Al-Fatihah, terus baca di itu walad dolin teras amin,
Nah, terus saya di situ merasakan ketika surat sunnahnya itu membaca yang rakaat pertama Al-Ikhlas, yang kedua Anas. Nah, di batin saya itu merasa komplit gitu Bu ya. Bagaimana Bu ya penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Jadi begini, di saat kita mendirikan makom surat An-Nas, kita menyerahkan diri dan dalam rangka penguasaan. Dialah yang Rabb pada diri kita dan bangkit menjadi Tuhan kita. Jadi kuasailah aku ya Allah, dan jadilah engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Dikala kita surat Al-Ikhlas, baru kita memperlihatkan maujudullah itu. Karena berupa-rupa Allah pada Al-Ikhlas, berkuasa Allah pada surat An-Nas. Itu ya. Insyaallah. Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak Ahmad, audionya menyala mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya, mau tanya tentang yang di kemarin tuh ada di YouTube Bu ya. Itu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu hakikatnya bagaimana Bu ya? Iya. Itu adalah sebuah penghimpunan syahadat pada kodrat alam dan ketuhanan. Ya. Artinya apa? Alam itu kan dia dari suratul ayatul minal am. Artinya kodrat Allah, kodrat Al-Quran pada alam itu adalah bertauhidnya batin Allah kepada sirnya. Batin Allah maujud pada alam, semua asal muasal jadi dengan Rabbil Alaminnya, mengakui ketuhanan daripada kerahasiaannya Allah. Ya, artinya kalau saya pendekkan, itu bertajalli ba kepada alif. Apa kata alif? Sirnya Allah. Alastum bi rabbikum. Ba apa katanya batin Allah pada alam ini? Qalu bala syahidna. Ya. Bala syahidna. Ya, saya akui engkau adalah Tuhanku. Jadi kalau ada kajian tua mana batin daripada rahasia. Umpamanya gitu ya. Umpamanya ada orang ngaji-ngaji begitu, kita tanya tua mana, duluan mana batin daripada sir. Kan itu. Nah, di sini terjawab. Nah, Tuan alif, kenapa? Alif adalah kodrat diri Allah pada diri, sementara ba bara'a kodrat Allah pada alam. Kan gitu. Maka ditanya sama alif, alastum bi rabbikum? Bala syahidna kata ba. Nah, ba ini bara bara'ah atau batin. Nah, itu syahadat tauhid, syahadat alam ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Satu lagi Bu ya. Iya, insyaallah. Surat As-Samsi. Ya. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu pengertiannya seperti apa Bu ya? Mohon penjelasan. Iya. Hakikat. Iya, hakikat dari surat itu adalah semua yang kujadikan si baharu pada dirimu sifat berasa. Gitu. Sesungguhnya wasaraha wa baburaha itu adalah semua pasti ada kodenya. Nah, segala yang kujadikan itu adalah sifat yang berasa bagi sesuatu. Nah, gitu. Maknanya seperti itu. Paham? Insyaallah.
Terima kasih Buya. Iya, kenapa ente suka dengan ayat itu? Ya itu dari dulu itu saya sering bertanya-tanya itu sama yang lain. Nah, belum ada yang jawab secara hakikat. Ya, jadi begini, di zaman Nabi orang menganggap Allah ada ini hanya dengan pengakuan. Maka setelah dilahirkan pada surat As-Sam itu, nah jelaslah hidup dan teranglah kenyataan perwujudan Allah. Apapun yang kamu rasakan semua, baik terlihat, baik kedengaran, itu adalah wujudku. Nah, di situ As-Sam, di situ nanti. Paham? Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya paham dimatikan dulu. Silakan jamaah yang mau bertanya. Baik, silakan. Tuh, Pak Budiman. Ya, silakan Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedikit aja Buya. Saya mau minta penjelasan tentang perbedaan antara napas, nufus, ampas, dan tanapas Buya. Terima kasih Buya. Ya, baik. Saya tidak mengajarkan dulu sekarang, cuma saya menyampaikan semuanya adalah batin. Napas bukanlah nyawa, tapi itu nama sebuah kodrat batin. Tanapas bukanlah menahan napas atau tidak bernapas, tetapi adalah kodrat batin. Semua baik itu daripada sifat wujud-wujud yang empat itu, napas, tanapas, ampas, nupus. Jadi batin dari an-nazir diri ini yang empat perkara ini yang melahirkan empat di dada, di wadi manikam. Nah, empat di dada ini dia melahirkan lagi empat kodrat di jasad. Nur, Nurullah, Nur Muhammad, Nur haknya Allah. Jadi itu 12 batin Allah. 6 diambil zahirnya oleh kodrat Adam, 6 diambil batinnya oleh kodrat Muhammad. Menjadilah 12 bulan dalam 1 tahun. Di bawah penguasaan Muhammad, hiduplah perhitungan Adam dalam Masehi, maka nyatalah perhitungan Muhammad dalam Hijriah. Makanya jam 1 jadi jam 13. Paham? Insyaallah Buya. Kemudian sedikit lagi Buya. Kalaulah kita bermimpi Buya, kira-kira yang keluar itu siapa Buya? Mohon penjelasan Buya. Baik. Kalau masalah mimpi ini dalam kajian tauhid kita tidak mengkaji, kecuali siapa yang tidur, siapa yang tidak tidur. Karena rukun iman tidak akan pernah jadi rukun tauhid. Paham? InsyaAllah ya. Nanti akan kita kaji itu kenapa Allah tidak tidur dan siapa itu yang tidur itu bisa. Tapi kalau mimpi, nah itu rukun iman ya. Di rukun iman pun percaya kepada mimpi pun tidak ada. Ya. Mimpi itu semacam isyarah, petunjuk, tapi itu tingkatan daripada kejadian diri seseorang. Allah Ya, jadi kalau saya bilang nanti kajian begitu itu adalah itu pekerjaannya ruh idofi. Nah, apa hubungannya ruh idofi dengan tauhid? Yang bikin mimpi itu roh idofi, suatu roh. Dalam yang 9 roh itu yang memimpin namanya roh idofi. Roh idofi itulah yang mau mimpi ke siapa. Kalau perlu orang nggak mimpi, kita suruh mimpi sama kita juga bisa. Jangan itu. Jadi tidak ada kaitan kajian situ ke alam tauhid. Jadi tidak perlu dibahas. Paham?
Allah Buya, tapi menambah wawasan Buya, insyaallah. Iya. Terima kasih banyak Buya. Insyaallah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya masalah Al-Fatihah ini. Di hakikatnya di Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumidin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan di sini wujud an dan si wujud am sama iyyaka na'budu, Pak. Wujud am dan wujud si am itu hakikatnya apa tuh ya, Bu ya? Iya. Nah, Iya. Dinamakan si wujud an dan si wujud am antara kabir dan jabariyah. Salah satu meminta, salah satu tukang memberi. Tetapi dia bukan Tuhan. Paham? Ini sifat bagi Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah tolonglah aku. Nah itu bukan jabar namanya. Bukan an namanya. Ya. Nah, ya Allah tolonglah aku. Masih ada keakuan kita. Nah itu belum bisa dikatakan si wujud an dan si wujud am. Ya. Nah, kodrat daripada jabariyah tadi, ya jabar, ya khabir. Nah, itu menandakan makom yang berbeda di antara Rahman dengan Rahim. Rahman digolongkan kepada si wujud am. Nah, sementara Rahim ini diwujudkan kepada si wujud an. Gitu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita sudah melihat kedua wujud tadi. Maliki Yaumiddin. Nah, baru kita melihat batin sir itu masuk. Nah, ini yang dikatakan dengan Rabbani, batin Allah pada nyawa itu. Ya. jadi maksud ke iyyaka na'budu kan di sini misalnya melihat wujud si an dan wujud si am. Iya. Kalau iyyaka na'budu sudah pasti mewujudnya an. Ya. Dan wa iyyaka nasta'in mewujudnya adalah am. Ya. Iyyaka na'budu. Nah, dia mengarah kita kepada sujud an yang lebih dekat kepada sir. Wa iyyaka nasta'in. Nah, kita melihat si wujud am ini. Paham? Nah, gitu. Sandaran pandangan harus ke situ. Bagaimana? Paham? Kalau belum paham, tanya aja dulu. Sedikit. Ya masih berlilit gitu aja. Ya. Oh iya. Iya. Aduh. Ya, Allah itu tidak mudah cepat percaya. Kenapa? Manusia cepat yakin, ya, maunya cepat, malasnya lama. Coba kalau malasnya ini di kajian, wah itu udah kafir sindik. Lumayan makan babi, kawin dengan babi nggak begitu besar dosanya. Tapi kalau sudah mengingkari kekuatan rohani Allah, nah itu kafir sindiknya bukan main. Paham? Ya, juga satu lagi saya sampaikan ke semua jemaah, jangan lupa ente berada di makom kewalian. Jadi jangan bawa kemampuan yang melemah. Artinya apa? Jangan lemahkan dirimu dalam mengejar ilmu. Itu aja. Ya, jangan lemahkan dirimu dalam mengejar ilmu. Jadikanlah ilmu itu wasilahnya kepada Allah. Ya, semua kajian ini adalah jalan untuk menuju wujudnya Allah yang akan kita jadikan Tuhan. Allah memang sudah Tuhan, tetapi belum tentu jadi Tuhan di dirimu.
Kalau sudah jadi Tuhan, beda. Ya, Allah memang Tuhan, ingat kata-kata saya. Tapi belum tentu jadi Tuhan dalam dirimu. Kenapa? Karena yang menjadikan dia Tuhan adalah dirimu sendiri. Ya. Jadi jangan dipikir nanti semua ayat itu sudah pasti dalam diri, tidak. Ya. Kita belum sampai mengkaji alam apa namanya tempat kedudukan ketuhanannya. Apa wujud batin yang tempat alas menjadi aras bagi dia. Kalau dia yang turun wujudnya, rumpak semua diri kita ini. Tapi kalau sudah alasnya yang turun, insya Allah. Ya. Jangan pikir enak aja Tuhan. Neko misi ini numpang duduk di kolbimu. Siapa kamu ya kan itu? Inilah. Makanya dikatakan Allahu Somad. Nah, somadnya ini yang susah dapatnya. Paham? Insya Allah. Baik para jemaah sekalian. Mungkin pemahaman seperti itu yang harus kita tekankan. Tingkatkan, ya sekali lagi, tingkatkan kejaranmu. Ingat, kaji akan selalu naik. Sebagai pemimpin dan pengurus grup, waspadai kemampuan jemaahmu, karena saya akan naik terus. Kalau mengulang cuma sekali-kali. Ya, Insyaallah Bu ya. Itu aja. Tolong. Nanti kenapa? Gerak dari Allah seperti itu, ya. Saya hanya menjalankan. Tolong ditingkatkan pengkajiannya, pemahamannya, belajar mujakaroh di luar dipimpin oleh pengurusnya, tapi jangan lupa mujakaroh itu akan menjadi musyawarah kalau tidak ditakbirkan. Satu orang harus mengatakan selalu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jangan lupa ya. Selama ini seperti itu Bu ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Ya. Ya baik, selamat grup 1 karena tadi maaf terlambat masuk karena ada yang sangat di urgent. Kebutuhan umat yang harus diurus. Kenapa? Ini kan YouTube ini kan grup ini kan murid. Nah, tapi kan saya mursyid umat. Jadi di luar sana ribuan yang saya harus ekstra penyelamatan sengketa rohaninya, ya. Iya. Baik. Insyaallah hati-hati apapun yang tampil dalam YouTube yang dibayar itu beda menjalankan yang dengan belum bayar. Paham? Insyaallah. Baik. Insyaallah. Jamaah untuk malam ini kita akhiri dengan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.